silakan mendownload username password pesertanya dan dibagikan ke peserta gitu ya. Kalau mengalami kendala, silakan mengklik tombol refresh di bawah halaman web UBKD, itu ada tombol refresh. Kalau misalnya ada tulisan data tidak ditemukan, klik aja tombol refresh yang ada di bawah. Seperti itu. Oke, sesuai jadwal gitu ya. Kita akan memulai acara pukul 9 sampai 9.30 gitu ya. Nanti jam 9.30 untuk teman-teman peserta ya. Ingat ya, jika sudah mendapatkan username password untuk login ujian, teman-teman peserta dipersilakan untuk loginnya itu pukul 9.30 WIB. Seperti itu ya. Jadi kalau udah dapat, jangan langsung login dulu gitu ya. Karena teman-teman proktor masih membutuhkan waktu untuk mengaktifkan peserta gitu ya. Jadi pukul 9.30 baru diminta untuk login seperti itu. Gitu ya. Kita langsung poin nomor 5 gitu ya. Jadi ujian kita hari ini adalah MSAT gitu ya. Seperti yang kemarin telah disampaikan gitu ya, MSAT itu berbeda dengan ujian UBK seperti biasanya gitu ya. Kalau ujian UBK seperti biasanya itu hanya soal yang didigitalisasi. Kalau MSAT ini akan ada perhitungan di saat teman-teman menjawab gitu ya. Di saat teman-teman menjawab itu akan ada perhitungannya gitu ya. Contoh pada saat ini akan ada 3 stage gitu ya. Dalam satu pengerjaan akan terdapat 3 stage gitu ya. Setiap stage-nya itu tingkatan soalnya akan menyesuaikan berdasarkan stage sebelumnya. Jadi nanti kita akan bahas di belakang. Gitu ya. Jadi stage kedua, stage ketiga itu akan berpengaruh soal yang didapatkan oleh peserta itu tingkat kesulitannya berdasarkan stage sebelumnya. Seperti itu. Nah, untuk uji coba hari ini gitu ya, yang diminta adalah teman-teman peserta mencatat tiap waktu yang dibutuhkan tiap perpindahan stage. Nanti akan dibantu oleh teman saya gitu ya, Pak Nasrullah nih sebelah kanan saya. Itu akan dibantu dijelaskan terkait perpindahan stage itu seperti apa gitu ya. Karena beliau ini yang lebih ahli. Gitu ya. Oke, poin 7 gitu ya. Nanti peserta juga mencatat setiap selesai tes gitu ya. Mencatat setiap selesai tes waktu yang dibutuhkan berapa lama. Nah, ini terkait dengan yang tadi saya sampaikan di poin nomor 5 ya Bapak Ibu ya. Terkait poin nomor 5 tadi, bahwa setiap stage itu, setiap stage berikutnya itu akan berpengaruh dari stage sebelumnya gitu ya. Misi Bapak Anas mengalihnya. Nah, oke, misal gitu ya. Jadi kita ada 2 kategori gitu ya, yaitu berhasil dan gagal gitu ya, berhasil dan gagal. Jadi stage tersebut dikatakan berhasil jika peserta menjawab benarnya itu lebih dari sama dengan 50%. Kasih contoh, misal stage 1 terdiri dari 10 soal gitu ya, terdiri dari 10 soal. Peserta tersebut menjawab benarnya 6, maka stage tersebut dikategorikan berhasil. Otomatis nanti stage 2 tingkat kesulitannya akan di atasnya seperti itu. Begitupun dengan gagal gitu ya. Ketika gagal, stage tersebut dikategorikan gagal jika jawaban benarnya kurang dari 50%. Gitu ya. Berarti tadi seperti contoh misalnya 10 soal, maka kalau misalnya jawaban benarnya hanya 4, maka stage tersebut dikategorikan gagal. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa dimulai pukul 9.30 terkait dengan perbedaan stage dan tampilan-tampilan soalnya, jenis-jenis cara menjawab soalnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya gitu ya, Pak Anas. Oke, untuk Pak Anas, waktu dan tempat dipersilahkan.
Terima kasih Bapak Jarvis Pijar Hafiz. Oke, melanjutkan yang tadi oleh Pak Jarvis tadi. Jadi untuk mengingatkan kembali Bapak Ibu sebagai peserta nanti untuk terkait membedakan mana stage 1 sampai stage 3. Untuk saat ini kami belum bisa belum bisa maksudnya belum memberikan tanda ya antara perpindahan stage 1 sampai stage 3. Paling Bapak Ibu bisa membedakannya melalui panel daftar soal. Jadi disarankan Bapak Ibu sebagai peserta ketika login nanti diharapkan mencatat jumlah soal setiap stage ya Bapak Ibu. Ini saya berikan contoh. Jadi ini stage pertama ya. Nanti akan berbeda-beda Bapak Ibu ya mendapatkan jumlah soal setiap stage-nya. Jadi jangan berpatokan dengan teman sebelahnya. Mungkin ada yang dapat 10, mungkin ada yang dapat 5, ada yang dapat 6 gitu ya, beda-beda ya. Dan panel daftar soal ini hanya untuk melihat jumlahnya saja. Tidak bisa melompati soal ya. Karena ini bukan CBT tapi MSAT. Jadi Bapak Ibu kalau mau melakukan perpindahan soal bisa melalui button yang ada di bawah ya. Selanjutnya atau sebelumnya. Dari situ untuk pindah soal. Untuk perpindahan soal Bapak Ibu hanya bisa di dalam stage saja. Maksudnya contohnya gini, ketika Bapak Ibu berada di stage pertama, di sini contohnya, Bapak Ibu hanya bisa pindah dari 1 sampai nomor 12. Ya, 1 sampai 12. Ketika Bapak Ibu masuk ke stage 2, Bapak Ibu tidak bisa kembali ke stage pertama. Ya, tidak bisa kembali ke stage pertama. Hanya berpindah lagi atau berpindah soal di stage kedua. Dan seterusnya seperti itu. Kemudian ini stage 2 contohnya ya, jadi dicatat lagi nomor 13 sampai 21. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu mendapatkan jumlah soal yang berbeda. Kemudian nanti lanjut sampai nomor 22 sampai nomor 28. Begitu terus sampai stage 3. Kemudian untuk indikasi seperti ini B, B, D, nah ini soal-soal PG Bapak Ibu ya atau pilihan ganda. Kemudian untuk yang terchecklist ini biasanya soal-soal yang kombinasi. Ya, yang sudah dijawab dua-duanya atau soal yang multiple choice ya. Kemudian kalau untuk bolong seperti ini Bapak Ibu kemungkinan ada yang belum terisi salah satu. Ya, ini biasanya isi soal ya, misalkan PGES dan yang lain. Kemudian setelah stage 3 Bapak Ibu ada konfirmasi tes. Ya, ini tes selesai ya. Waktunya 90 menit yang seperti disampaikan oleh Pak Handaru kemarin. Jadi 90 menit itu bukan setiap stage, tapi keseluruhan stage-nya. Kita memberikan waktu 90 menit untuk 3 stage, bukan per stage itu waktunya 90 90 90 enggak ya. Semua totalnya itu 90 menit untuk 3 stage. Kemudian ini konfirmasi tes munculnya di akhir Bapak Ibu ya, setelah stage ketiga harusnya muncul setelah stage ketiga. Mudah-mudahan tidak ada yang muncul di tengah-tengah ya Bapak Ibu ya. Kalau memang ada silakan dilapor ke teman-teman dari Helpdesk kota kabupatennya atau provinsinya. Kemudian nanti ini Bapak Ibu terakhir ada report ya atau hasil individu dan akan muncul otomatis penyimpanan reportnya dalam bentuk PNG ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika udah muncul ditunggu sebentar nanti akan muncul pop up seperti ini Bapak Ibu ya. Defaultnya menyimpannya di dokumen. Nanti setelah muncul Bapak Ibu boleh close, nanti baru kembali ke halaman login. Kembali halaman login untuk mungkin peserta yang lain mau tes untuk berikutnya. Mungkin itu saja dari saya. Poinnya Bapak Ibu mencatat jumlah setiap stage-nya Bapak Ibu ya sebagai peserta agar tidak bingung ketika Bapak Ibu berada di stage berapa sekarang ya. Diharapkan saya ingatkan lagi Bapak Ibu diharapkan mencatat jumlah soal setiap stage-nya ya, garis bawahi ditebalkan ya. Mencatat jumlah soal setiap stage-nya agar Bapak Ibu tahu sekarang Bapak Ibu ini di posisi ke stage berapa seperti itu. Mungkin itu saja dari saya Pak Jarvis. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setel kayak musik-musik Mas Wizar. Bapak Ibu, mohon kameranya diaktifkan. Kleru